cerah ya, tapi kita sudah sedia payung sebelum hujan. Karena apa? Sudah lihat tanda-tanda langit mendung, ya, udara dingin umpamanya gitu. Ini tanda-tanda mau hujan. Akan jadi hujan atau tidak kita tidak tahu, tapi tanda-tanda seperti ini umumnya mau hujan, maka kita siapkan bajunya yang bagaimana gitu ya, kemudian payungnya. Ini antara lain. Memang payung tidak akan bisa menghentikan hujan, tetapi minimal meneduhkan kita dari derasnya air hujan. Kan begitu. Sehingga kita bisa berjalan di hujan itu. Bukan mau menghentikan hujan dengan payung, ya itu menugelo. Nggak akan bisa tuh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini dasarnya dulu. Bahwa pendidikan itu tidak diarahkan ke masa lalu. Selalu pendidikan itu ke masa depan. Coba ibu bapak pikirkan, di mana masa depan pendidikan itu termaktub? Pasti di tujuan. Nah, jadi masa depan itu termaktubnya di tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional berarti diturunkan dari apa? Rencana Pembangunan Nasional. Dulu itu GBHN lah. GBHN diturunkan dari mana? Dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dari undang-undang itu. Jadi harus kelihatan manusia seperti apa yang mau dibangun itu. Tadi tujuan. Jadi kalau kurikulum Pak Cucu, Bapak Ibu tidak memuat tujuan pendidikan sebagai gambaran manusia masa depan, apa artinya? Jadi di dalam kurikulum itu harus dimuat capaian itu adalah gambaran pribadi manusia pengisi masa depan. Nah, sekarang timbul persoalan. Kak, Pak, kan masa depan itu selalu berubah. Ya iya. Maka ini harus yang antisipatif terhadap perubahan. Berarti harus dirancang sedemikian rupa, tidak cukup hanya di itu. Nah, ini antara lain ya. Oke, kita sekarang masuk ke materi berikut. Ada ciri-ciri yang harus kita antisipasi di masa depan itu. Nah, ini sekarang kita memasuki kan abad 21. Sudah 2021. Nah, berarti tinggal berapa lagi? 79 ya. 79 tahun lagi. Sebentar lagi bahkan. Mungkin nanti 78 tahun. Nah, ini ciri-cirinya sudah kelihatan. Sekarang, ibu bapak yakin nggak di 79 tahun yang akan datang masih hidup? Tidak. Nah, taruhlah tidak adalah usia yang sekarang usia ibu berapa? 49 tambah 79. Wah, ke-100-an lebih ya. Mungkin kalau dihidup juga tidak akan seperti ini. Beda dengan umatnya Nabi Nuh, umpamanya 800 tahun, 1000 tahun, Nabi Adam, ya mungkin 100 tahunnya itu 10 tahunnya kita sekarang. Dan dulu mah tuh naon tidak ada mall, aya oge dinosaurus meureunan, unggal poe itu. Nah, kita lihat. Jadi di 100 tahun awal di tahun 2000-an ini atau milenium ketiga, ini kelihatan seperti ini. Pertama, revolusi digital. Segala-gala ini sudah integrasi belahan-belahan dunia. Ya. Sekarang misalnya tersambung kan? Tersambung secara abstrak. Secara geografis mungkin saja terpisah. Apalagi pendataran dunia. Jadi dunia itu seperti mendatar. Dalam bahasa Sunda masih ganyiru atau niru, nampan. Sampai sempat viral kan tahun 2000 berapa tuh? 15, 16, 17 di YouTube, di media sosial, bahwa dunia itu bukan bulat katanya tapi datar. Maksud nama datar teh ieu. Bulat nama bulat deh. Ai teu percaya mah sok ngapung ka luhur dunia, ya. Gitu. Nah, di sini maksudnya seperti datar, karena apa? Kita bisa menuju mencapai kemanapun dalam waktu yang sama di tempat yang lain. Kita bisa lihat kejadian umpamanya bencana di mana, atau ada sepak bola
Piala Eropa, kan kita bisa menyaksikan. Padahal kitanya ngajeng jenwe diam di rumah. Nah gitu. Yang berikutnya, sangat cepatnya perubahan dunia yang mengakibatkan dunia tampak berlari tunggang langgang. Kita ditinggalkan. Dunia tes kemana gitu sekarang? Informasi yang sekarang kita peroleh mungkin akan sudah basi katanya, itu udah berubah. Kemarin ada yang tabrakan, udah dikubur yang tabrakan juga umpamanya gitu. Terus mau apa? Jadi banyak ini. Dan tumbuhnya masyarakat yang padat pengetahuan. Nanti saya akan singgung. Ini yang paling utama bagi guru, ya, guru masa depan. Dengan padatnya informasi dan berbagai media mudah diakses, alat-alat komunikasi sudah bisa milik pribadi, bahkan lebih bagus daripada yang dimiliki oleh gurunya, maka nanti bisa terjadi guru ditinggalkan oleh muridnya. Bahkan sekolah tepayu, tidak laku lembaga pendidikan itu, kalau kita tidak menyiapkan diri. Nah ini menyangkut kelembagaan, Bapak Ibu, Pak Cucu. Jadi bukan sekedar kurikulum, tapi kelembagaan, infrastrukturnya dipersiapkan, infrastruktur yang dapat memenuhi kebutuhan generasi masa depan. Gitu. Karena tidak cukup sekarang seperti yang diungkapkan oleh Pak Cucu kan, UPI berbenah diri. Museum itu bukan sekedar begitu, bukan sekedar peninggalan masa lalu yang dilihat sekali cukup saja. Enggak, harus menjadi kepenasaranan. Sekali saja tidak cukup, terus berulang-ulang karena ada sesuatu yang baru dari museum itu. Jadi museum masa depan itu akan begitu. Museum masa depan adalah akan menjadi seperti bioskop lah, tempat menonton film dan filmnya selalu baru. Atau film lama yang diperbarui. Nah gitu. Sehingga penasaran orang itu terus. Tidak museum seperti begitu. Dari dulu juga begitulah museum. Nggak menarik, dijaganya jadi orang yang tidak ramah umpamanya, siga patung, susah. Oke, ya, ini antara lain. Tapi ada yang perlu kita tahu ya. Kemudian makin tegasnya fenomena abad kreatif. Nah ini berarti akan kena kepada guru. Guru masa depan itu harus kreatif. Kreatif itu asalnya jadi creation, mencipta, mencipta. Jadi kalau ada rekreasi, recreation, lain piknik. Kita mah rekreasi itu lazim dengan piknik, piknik mah dodol, ya gitu. Nah, tapi recreation, mencipta ulang apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita amati selama, bahasa yang bagus mungkin karya wisata. Jadi wisatanya itu sambil berkarya. Karya itu tidak selalu barang, tapi bisa saja gagasan yang baru. Nah ini antara lain. Jadi kita juga merekonstruksi itu. Jadi ini abad kreatif. Barang yang tidak kreatif maka akan ditinggalkan. Berarti lembaga pendidikan, kurikulum yang tidak mengembangkan aspek kreativitas dari manusia, maka akan ditinggalkan segera. Karena manusia memerlukan kreatif, mencipta ulang. Itu mah sudah fitrah manusia. Yang diciptakan oleh Allah itu kreatif. Dibandingkan dengan malaikat sekalipun. Malaikat pun tidak kreatif, monoton dari awal sampai akhir. Binatang, burung yang paling bagus itu adalah burung manyar. Itunya apa? Sarangnya. Tapi dari zaman Fir'aun dicangcut sampai yang sekarang tetap begitu. Iya kan Fir'aun mah baheula ya dicangcut kan gitu. Sampai Fir'aun yang sekarang pakai lepis merenang. Nah gitu Pak Cucu. Ya tetap saja begitu. Coba manusia rumahnya dulu di guha, memanfaatkan gua yang sudah ada. Terus dibikin lagi, wah sampai macam-macam. Karena kreatif. Jadi kalau pendidikan tidak waspada terhadap kreativitas dan tidak peduli terhadap pengembangan kreativitas, akan ditinggalkan karena dia melanggar fitrah manusia. Ini mah mau setuju mau tidak ya, dah. Bagaimana? Nah, sekarang masuk ke sini.
4.0 baru saja kemarin ya, 2014 sampai 2017, 2018. Calegeneng apa ya bahasa Inggrisnya? Apa ya? Ya tiba-tiba Jepang mengusulkan masyarakat 5.0. Tuh, coba. Jadi Batur itu loncat begitu. Belum 4.0 belum habis di kita, 5.0 sudah muncul. Perbedaannya apa coba lihat. Nah ini perbedaannya. Ini di atas itu ada langit ya, ada langit. Nah, di bawah ada alam fisik lah kira-kira, ruangan fisik. Nah gitu. Ini 4.0 itu masih begini, belum habis nih. Contoh kendaraan, mobil pakai navigasi. Tadi aja umpamanya Amarusa Hotel, klik 300 meter belok ke kiri, terus saya tak sorana teh eta we tuluy si nyai eta teh aya sebab eta ini apalan gitunya si neng eta nya itu apalan kurang teh belokon ke kanan sia teu balik cenah umpamana gitu padahal teu kan teu maneg belok ke kiri terus sampai hafalan gitu di mana-mana itu sama. Nah di 5.0 tidak begitu. Tidak ada lagi begitu karena sudah diprogram sebelumnya. Nah, tampaknya Pak Cucu juga terilhami oleh masyarakat ini. Future Teacher Program. Waduh, program guru masa depan. Nah, masa depan guru mah harus begini. Seperti mobil ini. Jadi mobil ini sudah disiapkan, Pak. Guru ini sudah disiapkan untuk bisa mengendalikan sendiri, beradaptasi kapan berhenti, belok di mana, apa yang harus diambil, kapan membunyikan klakson. Nih, sudah ada kan di film 007? Bahkan udah diuji coba ketika keluar angkasa tanpa awak tanpa awak. Berarti dikendalikan dari sini. Nah, apakah guru itu robot? Tidak, guru berarti memprogram dirinya sendiri. Mau maju enggak? Mau mundur? Atau mau collab guru itu sebagai pendidik ya MOU dengan malaikat Ijroil. Kalau mau collab iya ngapain hidup nggak ada gunanya ngaku guru. Nah gitu ya. Nah ini yang berikutnya kalau di 4.0 kita lihat sorry. Nah, di 4.0 umpamanya orang menganalisis informasi. Nah, karena di atas awan ini kan awan, cuaca. Tapi kalau di 5.0 ini big data dan artificial intelligence. Data maha dahsyat lah loba berseliweran di atas itu. Lebih ruwet daripada kabel telepon dan aliran listrik di dunia nih. Macam-macam dan kecerdasan buatan. Kalau di sini kan hujan, paling-paling angin dan seterusnya. Sehingga manusia itu masih menganalisis informasi. Di sini manusia yang dianalisis oleh mesin, oleh kecerdasan artifisial. Udah terbukti kan di Jabar. Ini anak saya ketika melamar menjadi pegawai, kan dia tidak usah pergi ke tempat itu, di rumah aja. Memasukkan data via email, via apa, nanti ketika wawancara penentuan baru hadir, baru itu dan diwawancaranya juga sudah diprediksi umpamanya. Bahkan mungkin 5-10 tahun ke depan tinggal masuk aja ke ruangan seperti kita di scan truk sirah mana benyol umpamanya temenang mana masuk bisa jadi tentara umpamanya begitu kira-kira ya. Nah darah kamu mah ini O, sedangkan ini yang diperlukan adalah darah B supaya dia bisa berpikir jernih, bisa berkomunikasi dengan orang. Enggak mungkin dianalisis begitu. Menerima pegawai negeri guru juga begitu nanti. Bukan karena tubuhnya yang gemuk atau yang kurus seperti saya, bukan. Tapi kapasitasnya itu sudah bisa di-scan. Nah nanti di sini di Jepang udah mulai. Pada 30 tahun yang lalu, Jepang itu sudah mulai menyeleksi
manusia itu untuk pegawai berdasarkan golongan darah. Karena golongan darah A, B, C, D itu menggambarkan ciri-ciri pribadi yang dapat beradaptasi dengan dunia kerja. Itu berarti sekarang golongan darah kumaha? Apa diperiksa terus dicolokan? Tidak, di scan sekarang. Golongan darahnya ini menggambarkan pribadinya begini, masuk ke sini. Gitu. Ini antara lain. Yang berikut, di sini orang mengontrol robot di 4.0. Dikontrol. Tapi di sini robot hamil dan melahirkan robot. Iya. Jadi robot nyieun robot. Jelema ke mana? Nah, sekarang maukah sekolah lembaga pendidikan? Nah, lembaga pendidikan itu bukan sekedar sekolah nanti. Makanya ada jalur. Ini saya pikir Undang-Undang RI nomor 20 itu Pak Cucu perlu kita perkuat lagi gitu. Dalam amandemen yang sekarang jangan semuanya dihapus menjadi pelatihan. Ada jalur pendidikan formal, informal, dan non formal. Jalur nih. Itu benar. Jadi jalur pendidikan formal adalah persekolahan dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Kemudian PAUD ya. Ada jalur pendidikan informal dalam keluarga. Jalur pendidikan non formal di masyarakat. Ini perlu dikembangkan. Jadi nanti ada guru pendidik itu di mana? Selama ini kita mengartikan pendidikan teh pengajaran, pengajaran teh instruksional. Betul kata Pak Cucu tadi. Instruksional bukan sekadar instruksional. Di mana? Di kelas, ruangan. Bukan di kelas, bukan pendidikan. Bahaya itu. Berarti itu sangat merugikan pendidikan. Nanti undang-undang yang hanya menciptakan pendidikan teh pelajaran di kelas, waduh, miskin itu tentang kemanusiaan. Bahaya. Makanya kemarin waktu dicabut dari Omnibus Law, itu sangat setuju. Kami para guru besar dan para sarjana pendidikan, kemudian yang lain mendukung untuk dicabut. Karena kalau masuk ke sana, digambarkan pendidikan adalah pengajaran pelatihan. Jadi menciptakan tenaga kerja. Jadi anu teu digawe teh bukan lulusan pendidikan. Memangnya apa? Robot. Nah, ini jadi kita juga harus melihat kurikulum itu bukan sekedar berisi mata-mata kuliah, tetapi substansi yang bisa memediasi manusia untuk berkembang. Oke. Nah, ini antara lain. Kalau di sini robot menciptakan robot. Tapi tetap robot ini bisa menciptakan robot, bisa melahirkan robot karena oleh manusia diprogram. Sepinter-pinternya artificial intelligence, tetap saja yang menciptakannya adalah yang pinter manusia otaknya. Jadi mengapa manusia bisa kalah atau takut oleh produknya sendiri? Apakah guru takut oleh produknya sendiri? Nah gitu, tidak boleh. Oke, nah ini antara lain ya. Mereka udah sampai ke sana, tapi coba ada yang hilang kan? Apa yang hilang? Yang paling esensial, tidak pernah ngomong-ngomong agama, Gusti Allah di mana ini? Tuhan di mana? Padahal kita, negara kita berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita mah mengakui Tuhan. Tapi di masyarakat 5.0 seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Memang tidak ada dirinya mah. Apa mau begitu? Nah gitu. Berarti ada kehilangan nilai-nilai hakiki, ya, nilai-nilai ketuhanan. Ketika saya berdialog dengan rekan mahasiswa S3 orang Jepang, saya tanya gitu. Di kami urusan agama itu tidak diinti. Demikian juga di Korea. Jadi tidak ngomong-ngomong agama. Itu aja, nggak ada itu urusan pribadi. Kalau agama dikembalikan ke urusan pribadi, siapa yang mengembangkan pribadi yang akan mengurus agama? Jadi semua guru teh harus spiritual, nanti kita akan temukan. Oke, selanjutnya, akan dipercepat ya. Ada 3 ciri utama era 5.0 kalau disimpulkan oleh kita. Yang pertama, otomatisasi. Nah gitu.
serba otomatis. Nah ini karena teknik industri yang begitu membahana lah ciptaannya, teknologi. Nah dibutuhkan apa? Dibutuhkan karakter manusia mandiri. Nah ini berarti karakter guru pendidik mandiri, siswa yang mandiri. Mandiri itu bukan berarti dia soliter, hanya dirinya sendiri yang diurus, bukan. Tapi tidak bergantung kepada selain Allah lah, Tuhan. Jadi kepada manusia itu ketergantungannya sedikit. Mengakui kerjasama biasa, tapi jangan mengandalkan itu. Umpamanya sekarang ibu bapak mengandalkan teman, atau kepala sekolah mengandalkan pak cucu umpamanya. Nanti kalau pak cucunya sedang agak sakit, sebentar tidak bisa hadir, terus ini tidak akan jalan program. Nah itu maksudnya bukan tidak menghormati pak cucu sebagai ketua pendidik Jawa Barat, bukan itu, bukan. Tapi kita tidak bergantung kepada itu, kita ada kreativitas kan, maka ada kemandirian. Ketika ibu bapak ada tugasnya A, tugas B, guru IPA begini, guru di SD begini, jangan terlalu bergantung kepada ini. Mau mengembangkan diri umpamanya, mau mengembangkan profesi berkelanjutan, menunggu penataran dari pemerintah, menunggu dibiayai, kapan? Kabur kiamat. Kalau mati terus mau apa? Udah mati mau penataran, juri. Iya, nah ini contohnya. Jadi itu maksudnya mandiri. Jadi kita perlu mandiri. Saya mau maju nggak nih? Mau naik pangkat nggak? Oh mau naik nih. Coba upaya. Mungkin nanya ke orang, bagaimana itu caranya? Oh syarat-syarat begini. Apa saja disiapkan oleh kita. Gitu. Mandiri. Oke, yang berikutnya digitalisasi. Nah, tidak bisa dipungkiri. Sekarang kita bisa main laptop, ya HP-nya juga udah wah. Di dalamnya ada berbagai program, aplikasi, macam-macam lah. Nih kalau kita tidak memanfaatkan ini sebagai alat, bukan tujuan. Alat bahaya, apalagi guru. Umpamanya tidak adaptif terhadap kemajuan teknologi yang digital. Kapan sekarang? Umpamanya bikin RPL, RPP, itu aja diketik mesin tik zaman dulu teh, zaman Firaun ke lulumpatan bener-bener ayatnya mah. Ketik keceling gitu. Wah, huruf R-nya lesot kumaha ya teh. Kacepet yeuna waduh. 11 jari hese ya. Bikin PowerPoint kumaha digambar meureunana. Pakai water verb teh geuning baheula atau patrot gambar krayonnya karton. Waduh. Sekarang mah kan wah cari gambar-gambar futuristik dari klik keluar pilih. Jadi kemampuan kita untuk memilih karakter manusia yang cermat. Cermat itu cirinya apa? Menggunakan waktu hemat, bertindak cepat, mencapai tujuan yang tepat. Jadi cermat itu menggunakan waktunya hemat, cepat dalam tindakan, dan tepat dalam mencapai sasaran. Saya seringkali ilustrasikan begini Pak Cucu, manusia yang cermat itu seperti nahoda teh supir kapal, udah 6 bulan di lautan, lalu dia berlabuh, langsung masuk ke kafetaria, kantin. Langsung ditawari kan oleh petugas kafetaria. Selamat siang tuan. Oh selamat siang kapten. Atau selamat siang kapten. Ya selamat siang. Mau makan apa? Atau mau pesan apa? Baru mau ngomong sudah datang anak awak kapal. Lapor kapten, kapal bocor. Nah dia cermat. Lapis. 2 orang ini pergi, yang satu bawa lapis, yang satu melapis kapar ta eta. Cirina gitu. Tapi lamun lapor nanti, lapor kapten, ada perompak sikat, nu hiji mawa sikat, nu hiji deui nyikat itu. Ya, jadi cermat dalam menggunakan waktu, cepat dalam bertindak dan tepat dalam mencapai sasaran. Nah, ini dibutuhkan. So, kalau guru-guru sekarang tidak bisa menggunakan laptop, memegang mouse seperti nyekel agar, umpamanya lieur, wah, maangus. Jadi saya juga belajar nih.
Di usia begini tetap saya belajar ke yang paling mahasiswa saya, tapi cara belajar guru kan beda. Nanya anak lain kan gitu. Mana tidak nanya kumaha carana, tidak begitu. Di laptop Bapak mah kieu. Oh Pak eta teh seharusnya Bapak gini. Oh iya, coba sapeting kurang sare tata olah isukna. Kok Bapak mah lebih bagus dari saya. Teu molor jang gitu. Jadi kita memang korban waktu juga, tapi kan belajar. Artinya ini menuntut manusia cermat itu belajar terus. Sepanjang itu belajar sepanjang hayat. Kan kita dari buayan sampai liang lahat, hanya liang lahat yang bisa memutuskan kita untuk tidak belajar. Liang-liang lain tidak, Pak Cucu. Gitu. Ayo. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini adalah cirinya disrupsi. Ini banyak yang dibicarakan. Ini yang paling utama. Disrupsi itu adalah sebuah kondisi ya, perubahan yang sangat cepat atau kekacauan yang sangat besar akibat perubahan yang sangat cepat dalam berbagai dimensi kehidupan. Tapi kita jangan tenggelam di kekacauan. Justru kekacauan itu bagi guru masa depan adalah media untuk mengembangkan diri. Kalau manusia atau gurunya itu tenggelam di dalam kekacauan masa depan, maka akan jadi guru yang elegeg sepak bahasa Sundana. Yang shock ya atau terkejut tentang perubahan masa depan. Atau dalam bahasa Sunda mah rewas kareureuhnakeun. The shock after rest asa teu artinya apa gitu ya. Rewas kareureuhnakeun nah kumaha. Namanya di Indonesia kan susah. Di Indonesia kan terkejut setelah istirahat asa teu. Wah, gitu. The shock after rest lah gitu. Iya makanya. Itu harus seger ya. Iya. Rewas kareureuhnakeun. Nah, jadi kalau kita tidak bisa mengikuti ini atau tenggelam di dalam kekacauan, kan kekacauan itu dalam bukan hakikat ya, bukan hakikat, tapi syariatnya kacau kan perubahan, karena begitu berubah sekarang berubah lagi, begitu berubah berikutnya berubah lagi. Ini menjadikan kita harus punya karakter antisipatif. Antisipatif itu manusia yang bisa memprediksi apa yang akan dilakukan berdasarkan tanda-tanda kiwari saat ini dan menganalisis pengalaman masa lalu. Jadi tidak diam, berarti kritis manusia antisipatif itu. Bukan hanya hidup, tetapi hurip atau eksis dalam bahasa kerennya. Di Sunda ada gini Pak Cucu. Teu sakadar hirup maneh tetapi kudu hurip. Hirup jeung huripna. Life to exist. Dalam bahasa gitu namanya. Jadi tidak sekedar hidup, tetapi harus eksis. Eksis itu cirinya ya hidup dan kritis terhadap kehidupan itu sendiri. Ini mah mau setuju mau tidak. Kalau tidak begitu, naon bedanya jeung batu? Apa bedanya guru dengan batu, dengan gunung? Gunung saja suka berjalan, berubah, batu saja berlari-lari. Masa guru mau tetap di dalam kehidupan kacau? Padahal sekarang jaringannya terganggu. Nih ada dua cara Pak Ibu, dua cara manusia menyesuaikan diri. Yang pertama alloplastis. Alloplastis itu mengubah lingkungan agar sesuai dengan keadaan diri kita. Nah sekarang kondisi pandemi bisa kita ubah? Gak bisa. Jangankan oleh diri kita sendiri, ahli masa depan saja gak bisa. Ahli cuaca nggak bisa, ahli pandemi nggak bisa, ya. Nah, berarti bukan harus mengubah lingkungan. Kalau lingkungan fisik mudah, umpamanya ini untuk podcast harusnya warnanya gelap, asalnya warnanya terang, diubah aja catnya. Kalau mau diubah menjadi ruang tempat rapat, berarti harus cerah ruangannya supaya tidak ngantuk, diubah catnya. Itu alloplastis. Tapi yang kedua, guru masa depan itu harus autoplastis. Autoplastis itu adalah mengubah diri. Nah, mengubah kemampuan, mengembangkan karakter kita agar bisa terus berjalan atau hurip di dalam kehidupan ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada hasil penelitian Bapak Ibu
hasil penelitian dari Kementerian Menko Perekonomian 2017 lah, masih dekat ya, 4 tahun yang lalu. Kita harus beruntung. Coba lihat, ada berbagai sektor pekerjaan atau kegiatan yang terkena dampak otomatisasi tadi, ya. Tetapi ada yang otomatisasinya risiko tinggi, seperti ini nih, yang berisiko tinggi. Nah, ini nomor ini. Risiko tinggi, perdagangan, retail, buruh, konstruksi, ya. Konstruksi kalau tidak paham tentang digitalisasi, bahaya aja. Sobat, sekarang kan bangunan cenderung tinggi-tinggi. Bangunan cenderung tinggi, umpamanya 100 tingkat. Sekarang kalau bawa adukan mau digendong begini, atau baja, wah, nggak bisa, maka harus pakai teknologi. Demikian juga hotel nih. Kemarin 2 tahun ini kan hotel akibat pandemi ini kan kacau, tidak ada yang tidur, makanan hilang, maka harus ada GoFood. Bahkan sekarang Gotel, mungkin Gohot, gitu ya. Jadi artinya hotel yang dipasarkan melalui online gitu kan, dengan harga yang murah gitu, gimana, dan bebas dari pandemi umpamanya gitu. Nah, berarti itu harus pakai perangkat digital. Makanan juga sekarang yang lakukan melalui GoSend, GoFood, asal yang belinya jangan goblok aja kan, gitu. Nah, gitu antara lain. Tapi kita lihat nih, ada yang risiko untuk gulung tikarnya rendah, yaitu edukasi dan pengembangan. Jadi guru termasuk ke dalam profesi kualifikasi yang berisiko rendah untuk gulung tikar. Karena guru tidak membawa tikar kan? Tidak dibutuhkan. Tadi yang saya diskusi kecil dengan Pak Cucu, dengan Ibu Bapak. Guru supaya tidak gulung tikar, tidak ditinggalkan oleh peserta didik, tetap diperlukan sampai akhir zaman. Berarti guru yang bukan hanya mengajarkan materi. Mengajarkan materi memudah sekarang. Coba mendidik anak untuk senyum, damai, gotong royong. Ada nggak? Gotong royong tidak bisa lewat PowerPoint. Ya, gitu. Menurut saya perlakuan penelitian ya tahun 2009-2010. Dari 12 indikator itu 3 yang tidak berkembang. Artinya tidak efektif. Yaitu apa? Toleran, kesadaran diri, dan penilaian diri. Toleran aja 1. Toleran secara angka bisa berubah dalam waktu 2,5 bulan, tapi tidak signifikan. Artinya tidak bisa toleran itu dikembangkan dalam waktu yang singkat. Terus saya lihat teorinya. Oh, ternyata toleransi itu hanya bisa berkembang dalam kehidupan nyata yang masyarakatnya itu beragam, beda-beda. Saya lihat yang subjek penelitian saya tidak beragam, seragam. Orang Sunda 90%, 5% orang NTT, 5% orang Sumatera. Jadi banyak orang Sunda kurang beragam. 1, lemah. Toleran tidak akan berkembang kalau di masyarakat yang seragam. Kedua, waktunya singkat. Saya penelitiannya 2,5 bulan, 3 bulan lah uji cobanya. Padahal itu katanya harus di waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata. Oke, dalam kehidupan nyata. Jadi tidak bisa direkayasa. Walaupun kita punya lagu toleran kan gitu. Ya beda sedikit lah gitu ya. Jadi mah kepada rekan-rekan yang berada di YouTube ya ini. Jadi tidak bisa lewat toleran, lewat daring. Tidak akan tercapai. Gotong royong coba sebagai inti dari kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Itu gotong royong. Bisa nggak dikembangkan lewat YouTube? Lewat daring. Tidak akan sampai kiamat juga. Oleh karena itu jangan kita merasa tentram dalam kehidupan seperti ini. Nah,
Walaupun kita punya keuntungan bahwa dunia edukasi dan pengembangan, dunia hiburan, kesenian, kesehatan itu akan yang punya risiko rendah untuk gulung tikar akibat digitalisasi atau otomatisasi. Oke, kita lihat ya. Nah, sementara masalah-masalah ini tetap saja ada. Dan ini bukan masalah guru. Ini mah masalah bangsa, masalah dunia. Jadi kalau guru nguruskan kemiskinan, korupsi, narkoba, tawuran, itu udah ada bagiannya. Capek dong. Ya. Jadi kita menggarap sesuatu yang harus digarap oleh orang lain. Bukan berarti tidak boleh peduli, bukan berarti tidak boleh paham. Yang harus kita garap fokusnya adalah peserta didik siswa agar tidak terjerumus ke dalam kemiskinan, agar tidak terjerumus menjadi koruptor, agar tidak terjerumus ke dalam narkoba, agar tidak terjerumus ke dalam tawuran dan seterusnya. Itu kan berarti harus dikembangkan nilai-nilai luhur yang sesuai dengan budaya bangsa kita. Adapun setelah guru itu menyiapkan peserta didik untuk menjadi generasi masa depan yang bagus, yang begini, tetap saja terkena, bukan dosa kita. Karena upayanya sudah dilakukan. Nah gitu maksud saya. Bukan berarti tidak boleh paham tentang ini. Paham aborsi boleh, pre-sex, tapi jangan sampai ini. Karena apa yang dihadapi oleh kita? Pertama, nilai-nilai kemanusiaan sekarang sudah tergusur. Diganti dengan nilai-nilai baru. Dulu yang tahan lama, barang yang tahan lama, yang awet itu kita banggakan. Sekarang enggak, instan. Apakah nilai instan itu berlaku juga kepada pernikahan, kehidupan keluarga? Kan tidak boleh. Jadi kita jangan nanti kembangkanlah anak-anak yang pribadinya tidak menganggap bahwa rumah tangga juga harus instan. Tidak boleh. Nah gitu. Bagaimana? Berarti gurunya harus beragama dong. Harus dilandasi oleh nilai-nilai, walaupun dia itu guru olahraga, guru matematika. Oke, yang berikutnya peningkatan daya saing bangsa. Kita harus berdaya saing. Minimal dinas sepak bola gitu ya. Jangan sampai kalah oleh negeri ASEAN yang baru saja merdeka. Sedangkan kita sudah bisa sepak bola sejak zaman Belanda. Hebat kita itu sepak bolanya. Jepang saja baru mengembangkan sepak bola 1980 dengan menciptakan film apa? Kapten Tsubasa. Itu diciptakannya tahun 1980. Ketika itu Jepang diadu jeung PSSI, 2-0 Jepang teh. Persahabatan. Coba bayangkan. Tapi Jepang bukan hanya film Kapten Tsubasa. Perempuan-perempuannya ditikahkan kepada orang-orang Amerika Latin. Terus di warga negara asing dijadikan warga negara dia yang jago sepak bola. Terus dikembangkan begitu. Diciptakan Winning Eleven, Sega, PlayStation kan sekarang udah generasi keberapa. Dari mulai pemain sepak bola yang ketek-ketek begitu sampai seperti persis seperti itu. Itu dalam rangka menjadikan Jepang negara sepak bola yang terhebat di dunia. Buktinya apa sekarang? Menjadi pemain-pemain sepak bola yang diadopkan di Eropa, di mana-mana, termasuk di Indonesia ngambil. Nih, di salah satu episode Kapten Tsubasa yang secara filmis itu jelek, tapi misinya bagus. Ada gini ngomongnya, teman-teman, kita nantikan kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2000-an, benar nggak? Ya. Dibuat tahun 1980, tahun 2002 Jepang dan Korea Selatan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Berarti 22 tahun diprediksi oleh film yang jelek itu, tapi visioner. Tak ini guru itu harus visioner karena pendidikan itu membawa manusia dari kondisi seperti sekarang ke yang seharusnya, kata tujuan pendidikan. Ini antara lain Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jadi harus membawa bangsa ke sana. Apalagi nanti tahun 2045 nih, Indonesia memasuki usia kemerdekaan 100 tahun. Berapa tahun lagi? Sekarang 2021. Berarti 24 tahun lagi.
Nah, 24 tahun ibu sudah bagaimana? 24 tahun sudah pensiun ya. Nah, pensiun. Nah, anak berapa ya? Cucu berapa? Anak tetap kali ya. Iya. Nah, kita harus sudah memprediksi, namanya itu dalam pengembangan karir namanya proyeksi diri, proyeksi karir. Jadi diproyeksikan ke depan itu mau apa? Ini akan menarik kita. Seperti tadi Kapten Tsubasa ngomong, nanti di tahun 2000-an kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi terus ditarik begitu dan disiapkan. Sekarang saya tanya, tahun 80-an film apa saja yang ada di Indonesia? Nyi Roro Kidul beranak dalam kubur, Iblis Gentayangan. Itu tertanam pada diri penonton waktu itu. Ada visinya jurig? Nggak ada. Akibatnya apa? Kita mendidik anak jadi juri. Cok di alun-alun Bandung, di PLN. Hidup dalam kejurigan. Mohon maaf ya, bukan saya tidak menghormati mereka. Terus apalagi saya 3 tahun melakukan survei Pak. Tahun 2017, 18, 19. Sebelum pandemi. Di kota-kota besar. Menjelang Agustus. Apa yang terjadi Pak Cucu? Anak-anak muda berpakaian pocong di tengah jalan. Minta sumbangan untuk Agustusan. Jadi kena ya visi film juri teh. Nah itu, jadi film itu harus visioner karena akan menjadi apa nih, cuci otak. Jadi guru kalau nanti membuat film, video singkat, ya podcast itu yang bisa mengubah visi ke depan bagi generasi itu. Setuju ya? Nah itu maksudnya saya mengapa disinggung begitu, karena itu berpengaruh besar. Jangan-jangan apa yang terjadi sekarang itu berakibat dari perbuatan kita masa lalu, begitu. Nah ini yang tadi saya sebutkan, bahwa guru itu adalah pendidik ya. Nah apa nih misi utama pendidik itu? Ada 3 sekurang-kurangnya. Misi utama pendidik itu ternyata bukan hanya mengajar Bu, tapi mendidik, membimbing, dan mengajar. 3 misi utama ini berbeda dengan tentara, berbeda dengan dokter, berbeda dengan yang lain. Jadi kalau ibu berpegang teguh ke ini, insya Allah lah Bu, Bapak tidak akan hilang, tidak akan tergantikan oleh robot sekalipun, atau oleh manusia lain. Jadi ciri utama, misi utama, dan tugas pokok fungsi dari guru sebagai pendidik 3 sajalah. Kalau mengevaluasi mah bisa orang lain juga, tapi kalau mendidik bisa nggak? Membimbing, menyelaraskan, mengajar, membelajarkan. Nah saya uraikan ya satu-satu. Nah ini misi utama. Mendidik itu mendorong peserta didik mencapai kedewasaan. Dewasa dalam bahasa psikologi mature, matang. Coba kalau dihayati, mendorong itu dalam bahasa Inggris motivation. Jadi jangan kalau ibu bapak ditanya, saya cuma memotivasi, jangan justru tugas utama. Dan jadi simbol Pak Cucu di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Tuturi Handayani. Ucapan yang jenius dari Ki Hajar. Tuturi Handayani artinya apa? Di belakang memberi dorongan. Zaman sekarang kan untuk jadi guru TK saja harus sarjana Pak Cucu. Berarti tenaganya harus kuat karena anak TK sekarang udah paham HP. HP-nya lebih canggih daripada gurunya. Ya paham YouTube, anak 2 tahun saja cucu saya udah ngerti YouTube. Pindah-pindah. Bisa mendelet lagi. Orok teteh. Ya, apalagi anak TK. Nah, ini antara lain. Jadi mendorong dari belakang. Orang yang mendorong dari belakang, Tuturi Handayani pasti tenaganya kuat. Tenaga di sini bukan fisik, kompetensi, misinya, visinya, kemampuannya. Wah, gitu. Jadi bahkan sekarang mah guru SD saja ada yang doktor. Kan gitu kepala sekolahnya. Dulu saya memberi masukan kepada Pak Dirjen ketika saya jadi konsultan. Karena saya melihat kesenjangan benar ketika jadi konsultan itu.
Yang bekerja untuk dikerjakan oleh mereka itu kami konsultan, padahal kami tidak permanen. Maka saya beri masukan ke Pak Dirjen dan Pak Direktur, Pak, tolong rekan-rekan disekolahkan, karena itu lulusan paling tinggi S1. Yang dihadapi di sekolah itu adalah sudah magister, ada yang doktor, lalu diawasi, dikelola, didata oleh mereka sarjana, dan bukan bidangnya. Maka alamat nanti rubuhlah Kementerian Pendidikan itu. Jadi gimana Pak Ahmad? Sekolahkan minimal S2 atau S3 supaya nanti berwibawa. Dan pekerjaan saya itu, saya tidak permanen, tapi pekerjaan saya permanen, harus dikerjakan oleh pegawai kementerian, bukan oleh saya. Dan sekarang benar Pak, bahkan ada yang punten dari OB jadi doktor, jadi direktur. Hebat tak gitu. Jadi pentingnya sekolah teh bukan sekedar dapat ijazah Ibu, tapi mengembangkan diri intinya. Ya, sudah ada nih. Oke. Sebentar lagi ya. Mudah-mudahan nanti ini apa nih, mendewasakan apa? 1, mendorong peserta didik mencapai kedewasaan fisik walaupun bukan guru olahraga. Kedewasaan mental, intelektual, walaupun bukan guru matematika, tetap. Dan ini mah aspek-aspek dari diri manusia. Kedewasaan sosial pribadi, karena mereka harus hidup bersama orang lain. Ya, walaupun kita mungkin bukan guru IPS. Nah gitu. Dan kedewasaan moral keagamaan, walaupun kita bukan guru agama. Ini adalah 4 tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu ada moral keagamaan, ada sosial pribadi, ada mental intelektual, dan ada fisik. Dan di abad 21, apeksi menjadi fokus dari pendidikan. Bukan berarti kognitif tidak penting. Karena kognitif, abad ilmu pengetahuan udah habis di abad 20. Sekarang abad 21, abadnya kebijaksanaan. Jadi abad pengembangan pendidikan apeksi Pak. Makanya muncul pendidikan karakter, moral, bukan mata pelajaran. Jadi mengembangkan itu pendidikan apeksi. Oke. Nah berikutnya adalah membimbing. Membimbing itu berbeda. Membantu orang, helping. Peserta didik menyelaraskan. Apa yang diselaraskan? Perkembangannya. Perkembangan fisik, perkembangan mental, intelektual, perkembangan sosial, dan perkembangan moral keagamaan. Ini adalah misi pembimbingan. Jadi ada misi ini kita juga. Ini tidak bisa dilakukan oleh tentara, mohon maaf ya, oleh robot, tidak bisa. Walaupun robot itu pinternya hampir menyerupai kita yang membuatnya. Tidak bisa membimbing begini. Lempang wae geus kaku atuh robot mah. Ngomong beberekan, gimana? Ya. Yang berikutnya mengajar, mengajar juga kita harus ubah Bu. Bukan menyampaikan informasi saja. Karena sekarang mah kalau mau menyampaikan informasi bisa lewat email, bisa lewat WA. Udah berarti kriteria kalau mengajar menyampaikan informasi, kriteria keberhasilannya kalau informasi sampai. Ya. Kalau tersampai aya buludug, nu nyampaikan anak modar. Berarti terberhasil. Bukan itu saja. Mengajar itu adalah membelajarkan orang, menjadikan orang belajar. Jadi kriteria kita sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing itu, kalau mengajar itu membelajarkan manusia. Nah, supaya belajar tahu, bukan kalah Sumedang. Belajar tahu eta mah. Nah, ini belajar apa lagi? Belajar menjadi dengan memberdayakan hati, belajar menjadi diri kita yang khas. Karena setiap manusia itu beda, unik, diciptakan oleh Tuhan itu. Tidak ada yang sama walaupun itu kembar identik yang berasal dari sperma dan sel telur yang sama. Membelah tetapnya beda. Yang berikutnya, melakukan dengan melatih tangan. Kenapa tangan? Tangan itu adalah representasi dari perwakilan perbuatan, praktek, tindakan. Karena hampir 75% kegiatan kita dilakukan oleh tangan dalam skala normal ya, gitu. Ada nggak mengambil sesuatu pakai kaki? Nggak ada kan? Tapi tangan umumnya.
melakukan apapun. Memanggil orang nih, kalau tanpa suara dari jauh udah ngajorowok, wis ieu teh percuma. Hei, Malik. Nah, berarti ka dieu. Lamun ini kaditu maneh. Berarti harus ada kesepakatan nilai. Nah, gitu. Nah, ini memfungsikan gerakan tangan ini agar kesini adalah begini, kesana begitu. Itu kapan? Bisa nggak lewat WA? Nggak bisa. Tidak bisa. Nepi ka kiamat oge. Nah, ini kemudian belajar hidup bersama orang lain yang berbeda, apalagi Indonesia. Ada 17.000 kepulauan dan pulau, dihuni oleh sekitar 2.500 suku bangsa. 2.500 bahasa di Indonesia tak? Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai Kuta Laut. Bisa nggak? Coba kalau tidak ada bahasa persatuan, bahasa Indonesia, bisa macam-macam. Ngerti moal gitu. Nah, ini hidup bersama orang lain yang berbeda. Dan inilah 4 pilar pembelajaran. Jadi kita Bapak Ibu sebagai guru, pendidik, pengajar, pembimbing tidak cukup mengajarkan materi pelajaran, materi kuliah, tapi belajar hidup sebagaimana yang digagas oleh UNESCO menjadi pilar pendidikan. Learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Ya, sampai belajar menjadi diri pribadi yang unik. Ini mah, dan terus belajar sepanjang hayat, dari Bu Eyan sampai Liang Lahat tadi. Terus belajar. Guru juga begitu, bukan sekedar mengajar. Kalau saya berprinsip ketika mengajar itu saya itu belajar sebetulnya dari murid-muridnya. Seperti sekarang saya belajar dari Pak Cucu dan Ibu Bapak serta rekan-rekan yang ada di sana. Kalau Pak Cucu tidak menyuruh, Pak tentang ini Pak, kita FGD tentang ini, itu saya belajar lagi kan, mencari bahan itu. Jadi saya berkembang. Jadi mengajar itu belajar, dan belajar itu mengajar. Berikutnya Bapak dan Ibu, nah mari kita lihat sekarang indikator belajar itu apa? Pertama ada perubahan. Perubahan itu harus berdasarkan pengalaman tertentu. Jadi kurikulum itu fungsinya membekali pengalaman Pak Cucu. Jadi harus berisi pengalaman-pengalaman yang disadari, bertujuan. Seperti ilustrasi, materi, mau apa nih? Nah pengalaman ini bisa dicapai bergantung kepada metode yang dikuasai oleh guru. Kalau pengalaman umpamanya menggunakan obeng, membuat kopi latte, tapi diceramahkan metodenya. Atau kopi latte sastra, itu mah diceritakan, itu. Jadi guru latte kudu kaya metode. Karena tidak semua materi bisa disampaikan melalui ceramah. Sekarang praktik menyetel radio umpamanya, membuat jaringan, tidak diceramahkan. Nah, yang kedua, perubahan itu intensional. Jadi ada disengaja disadari oleh kita. Ada tujuannya, berarti ciri intensional itu. Ada tujuan yang ingin dicapai, dan kita jangan bangga kepada tujuan instruksional atau capaian pembelajaran. Jangan bangga, karena capaian pembelajaran itu harus representasi dari tujuan lembaga kurikulum kita. Tujuan kurikulum kita, kelembagaan kita, lulusan SMP, SMA mau apa? Nah, nanti mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional mau jadi jelema apa? Manusia bagaimana? Dan seterusnya. Perubahan itu harus positif. Artinya berdasarkan norma-norma yang baik, yang norma-norma yang tinggi agung. Umpamanya menjadikan manusia yang peka terhadap robot, oke. Tapi kernaon? Pikirkan. Dapat mengenal robot, terus mau apa kalau geus kenal robot? Memangnya ngajamin ke akhirat? Umpamanya begitu ya. Jadi maksudnya dipertanyakan apa yang sudah diperhasilkan itu. Jangan sampai nanti menjadi manusia yang lebih hormat kepada robot daripada kepada manusia, termasuk kepada guru. Tapi kepada orang tuanya umpamanya menjejak dan lain-lain. Tapi robot dibangga-banggakan, orang tuanya tidak. Robot dipakai pasang lemari yang bagus, orang tuanya dibiarkan. Ngeri gitu tadi.
Yang berikutnya, nah 3 hal ini yang sudah disepakati oleh Kemdikbudristek di abad 21 ini. Semua guru harus mengembangkan karakter, harus mengembangkan kompetensi, udah jelas, dan literasi. Literasi teh maca lah kira-kira. Maca itu bukan hanya maca buku, maca budaya, maca adat istiadat, maca Arab, maca Al-Quran, maca kehidupan, maca perasaan, ada. Nah, di kami ada disertasi yang literasi emosi. Tuh, beda tuh di psikologi. Literasi emosi, literasi religi, membaca agama, beda dengan membaca lagu. Nah, ada derajatnya Bu. PAUD, SD, SMP ini lebih ke karakter diutamakan. Artinya harus menjadi pondasi supaya ketika mendapatkan kompetensi dan literasi itu berakhlak yang baik. Semakin ke sana. Nah, ini di sini. Berarti pendidikan pembelajarannya berbasis kehidupan nyata. Jangan lepas dari kehidupan yang dihadapi oleh peserta didik. Saya seringkali mempertanyakan, apa ada fungsinya razia laptop, razia HP? Erek naon? Bari jenggur, nah kita ngerti HP nanti. Apa yang mesti dirajia itu? Yang mesti dirajia itu pemikiran tentang penggunaan HP untuk negatif. Tah dirajia oleh guru melalui pendidikan, bukan HP-nya. Dah HP nama menang meuli jabal lebih mahal tibatan HP guru. Eple cek saya mah kitu mah ya. Eple teh naonnya lieur lah. Jadi coba dipikirkeun deui jangan sembarang. Memangna urang teh satpam? Tak jadi guru teh satpam kalau gitu segala dijamret tuh dibalikeun deui teh. Balik. Tah, itu apalagi nih. Nah, inilah ya. Oke, yang berikutnya. Ini ada perbandingan nih. Guru abad 21. Yang ini nih. Kalau pedagogiknya awalnya tadi kata Pak Cucu benar. Kalau kita hanya instruktif model menjadi model yang nitah, menyuruh tugas gitu ditinggalkan. Sekarang mah electic model based on constructivism. Jadi artinya electic di sini perpaduan, bukan hanya menyuruh, tapi kita menjalankan juga, bahkan jadi role model. Sehingga ada metode demonstrasi. Yang demonstrasi siapa? Siswa atau guru? Kalau dalam demonstrasi, Siswa. Guru. Siswa mah dramatisasi. Guru coba demo masak. Yang demo masak siapa? Guru. Itu yang dagang teflon. Demo, orang memperhatikan. Jadi ketika guru demo, siswa mengamati apa yang dilakukan oleh guru. Nah, nanti baru meniru. Nah, itu salahnya. Yang demo siswa, terusnya demo guru goblok marima. Waduh, karena itu yang demo siswa. Seharusnya yang demo itu guru. Metodenya demonstrasi. Nah, ini suka keliru kan? Makanya perlu dibaca lagi. Itu bukan apa-apa lagi nih. Yang kedua kontennya. Ini ke sini nih. Abad 21 harus kembali ke sini. Baru akan berkembang. Hati-hati nih yang bawah. MOOC. Sekarang bisa tidak hormat kepada guru kalau guru tidak memenuhi ini. Karena sekarang informasi banyak diperoleh dengan searching bisa macam-macam. Ini mulai berkembang ya. Mulai berkembang 2008 dan sangat pesat di 2012 menurut hasil riset itu. Sampai sekarang. Makanya saya mah tidak perlu sekolah, mudahlah. Tinggal download. Jadi di sekolah download ya. Tujuannya agar menciptakan mereka yang mantu men-search umpamanya gitu. Hasilnya adalah serba tahu, serba apa. Nanti nggak hormat kan. Tiba-tiba di-share. Ada yang hilang. Yang hilang apa? Kepekaan, sensitivitas dan daya analisis terhadap informasi. Apa penting itu semua? Nah, gitu. Terakhir, pembelajaran itu yang terintegrasi membelajarkan orang baik logos atau cipta dalam bahasa Ki Hajar, rasa ataupun patos karsa melalui pengenalan nilai, penyerapan nilai dan penerapan nilai. Sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan, penghayatan dan pengamalan.
Sampai di sini Pak Ibu ya, Bapak Cucu dan Bapak Ibu guru semua dan rekan-rekan yang mengikuti melalui daring ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Supriyatna MPD yang sudah begitu lugas, begitu bernas memaparkan materinya, dan tanpa terasa waktu sebentar lagi di penghujung acara dan akan ada sedikit Wisa dari UPI. oh ternyata ini Dari- Bapak ada dari live chat YouTube hadir Ibu Dr. Haji Isah Cahyani, Oh, alhamdulillah. Ibu Aisyah, dan masih Ya. banyak lagi. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ibu Dekan, Ibu Kapolri. Terima kasih Ibu Dekan, Bapak Ibu semua yang telah menyaksikan ini. Ya, Ibu Isa mau nanya dari Zoom. Oh, Ibu Isah mau nanya dari Zoom. Boleh, silakan.